Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Udayanti dengan NIM 2020201032 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Dalam video ini saya akan mempresentasikan sebuah proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Kesenian Jatilan atau Kuda Lumping terhadap motivasi belajar siswa di SD Negeri 32 Lahat, Desa Girimulya. Dalam mata kuliah Metodologi Penelitian dan dosen pengampu Ibu Yulia Trisamiha MPD. Latar belakang penelitian ini, Indonesia adalah negara yang terdiri dari banyak pulau sehingga terdapat banyak ras dan suku bangsa yang mempunyai budaya tersendiri. Setiap bangsa dan setiap suku mempunyai tradisi, kesenian, cara berpikir dan cara hidup yang berlainan. Salah satunya adalah kesenian Jatilan dari Pulau Jawa. Kesenian kuda lumping atau jatilan merupakan kesenian dari tradisional yang menjadi warisan budaya dari nenek moyang masyarakat Jawa yang berasal dari daerah Jawa Tengah. Sebagai kesenian yang muncul di pedesaan, kesenian jatilan berfungsi sebagai upacara bersih desa dan menghalau roh-roh jahat yang menyebabkan penyakit dan malapetaka. Namun saat ini kesenian jatilan merupakan sebuah atraksi di mana tujuan utamanya adalah untuk menghibur penonton. Pemain pada seni jatilan ini mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Sebagian pendapat mengatakan seorang pemain seni jatilan pada tingkat anak-anak jenjang sekolah akan mengalami penurunan motivasi belajar baik di sekolah ataupun di rumah. Hal ini menyebabkan prestasi belajar yang dimiliki oleh anak-anak yang bergabung dalam sanggar jatilan berbeda dengan anak-anak yang tidak mengikuti sanggar jatilan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana sejarah kesenian jatilan di Desa Girimulya. Kedua, mengapa anak-anak tertarik untuk bergabung di sanggar seni jatilan tersebut. Tiga, bagaimana perbedaan motivasi belajar siswa yang bergabung di dalam sanggar seni jatilan dan siswa yang tidak bergabung dalam sanggar seni jatilan. Dan yang keempat, bagaimana peran guru dalam menghadapi kasus yang seperti ini. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, mendapat informasi yang aktual terkait hubungan kesenian jatilan dengan perkembangan akademik di SD Negeri 32 Lahat. Yang kedua, membuktikan adanya perbedaan perkembangan motivasi dan potensi belajar siswa yang mengikuti kesenian jatilan dengan siswa yang tidak mengikuti kesenian jatilan. Yang ketiga, menguraikan dan menerapkan peran guru dalam menghadapi permasalahan dalam dunia pendidikan terkait seni jatilan. Manfaat penelitian ini agar meningkatkan kualitas pada pembelajaran di SD Negeri 32 Lahat dengan menyeimbangkan perkembangan dunia pendidikan dengan tradisi-tradisi masyarakat, salah satunya adalah seni jatilan. Setiap seni ataupun tradisi turun-temurun tentunya memiliki pesan moral yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, sebagai calon pendidik, tentunya harus selalu mempertimbangkan tradisi masyarakat sekitar dengan perkembangan pendidikan dalam menentukan proses pembelajaran. Adapun kerangka teori dalam penelitian ini yaitu yang pertama dari Piaget menjelaskan bahwa awal mula munculnya jatilan karena terjadi percampuran dua tontonan, yakni Reok Ponorogo dengan tari kuda kepang yang ada di dalamnya. Dijelaskan lebih lanjut bahwa percampuran dua bentuk pertunjukan tersebut telah terjadi sejak lama. Kemudian yang kedua, menurut Sudarsono, kesenian jatilan adalah salah satu jenis tarian rakyat yang bila ditelusuri latar belakang sejarahnya termasuk tarian yang paling tua di Jawa. Tarian ini selalu dilengkapi dengan properti berupa kuda kepang. Ini lazimnya dipertunjukkan sampai klimaksnya, yaitu keadaan tidak sadar diri pada salah seorang pemainnya. Berdasarkan uraian teori di atas, dapat disimpulkan bahwa seni jatilan adalah sebuah seni pertunjukan tarian yang menggunakan properti seperti kuda kepang dan berakhir pada pemain seolah tidak sadarkan diri dan tidak dapat mengontrol pergerakan anggota tubuh karena dirasuki oleh roh halus. Dalam hal ini tentunya para pemain jatilan yang ikut menari dan seolah tidak sadar melakukan apapun dan membutuhkan rasa percaya diri yang kuat. Namun beberapa sudut pandang masyarakat modern menganggap bahwa penari pada seni jatilan memiliki tingkat kepercayaan diri yang melampaui batas sehingga tidak ada lagi rasa malu dan canggung ketika menari di hadapan umum. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini yaitu cerita-cerita verbal banyak berkembang dari suatu generasi ke generasi lain yang menyebutkan bahwa seni jatilan ini seusia dengan seni Reok Ponorogo.
Ada beberapa versi tentang inspirasi lahirnya kesenian jatilan ini, yaitu yang pertama, jatilan menggunakan properti kuda tiruan dari bambu sebagai bentuk apresiasi dan dukungan rakyat jelata terhadap pasukan berkuda Pangeran Diponegoro dalam menghadapi penjajahan Belanda. Kemudian yang kedua, jatilan menggambarkan kisah perjuangan Raden Patah yang dibantu oleh para wali dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Kemudian yang ketiga, tarian ini mengisahkan tentang latihan perang yang dipimpin Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sri Sultan Hamengkubuwana I yang bertahta di Kesultanan Yogyakarta untuk menghadapi pasukan Belanda. Kemudian hipotesis, seni jatilan adalah sebuah seni pertunjukan tarian yang menggunakan properti seperti kuda kepang dan berakhir pada pemain seolah tidak sadarkan diri dan tidak dapat mengontrol pergerakan anggota tubuh karena dirasuki oleh roh halus. Dalam hal ini tentunya para pemain jatilan yang ikut menari dan seolah tidak sadarkan diri melakukan apapun tanpa dapat mengontrol dirinya. Kemudian metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, yang pertama, waktu dan tempat penelitian. Lokasi penelitian ini adalah di SD Negeri 32 Lahat, tepatnya di Desa Giri Mulia, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Kegiatan penelitian ini dilakukan pada hari Rabu 4 Mei 2022 sampai Sabtu 7 Mei 2022. Yang kedua, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata atau kalimat yang dirangkum sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bentuk laporan. Kemudian definisi operasional variabel di Desa Giri Mulia, Kecamatan Merapi Barat, tepatnya di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, terdapat sebuah kesenian unik yang hingga saat ini masih dilestarikan bahkan semakin berkembang. Kesenian tersebut bernama seni jatilan. Seni jatilan adalah sebuah pertunjukan seni tarian yang menggunakan properti seperti kuda kepang dan berakhir para pemain seolah tidak sadarkan diri dan tidak dapat mengontrol pergerakan anggota tubuh. Kemudian populasi dan sampel. Populasi di dalam penelitian ini adalah siswa di SD Negeri 32 Lahat yang jumlahnya mencapai 180 siswa. Kemudian sampel pada penelitian ini akan mengambil 5 siswa yang mengikuti sanggar jatilan dan 5 siswa yang tidak mengikuti seni jatilan. Kemudian prosedur penelitian, yang pertama teknik pengumpulan data. Penelitian ini berdesain deskriptif dengan pendekatan kualitatif sehingga instrumen yang bisa dipakai adalah berwujud pedoman observasi, wawancara, serta dokumentasi. Kemudian teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan terdiri atas 3 tahap kegiatan yang harus ditempuh oleh penelitian, yakni penyajian, reduksi, serta penarikan kesimpulan dari data. Demikian presentasi yang dapat saya lakukan. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhir kata, zikir, fikir, dan amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.